Bro, pernahkah kamu mengalami yang namanya kesurupan? Tentu saja istilah ini sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai masyarakat Indonesia yang kaya akan budayanya. Buat yang belum tahu, kesurupan atau yang sering disebut sebagai fenomena transposesi adalah keadaan di mana seseorang mengalami perubahan dalam perilaku, suara, gerakan tubuh, dan kesadaran yang diduga disebabkan oleh pengaruh entitas atau kekuatan spiritual. Fenomena ini telah lama menjadi perhatian dalam berbagai budaya dan tradisi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun, di mata ilmu medis, kesurupan seringkali dianggap sebagai bentuk gangguan psikologis ataupun gangguan neurologis yang dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip ilmiah. Nah, video kali ini akan menjelaskan apa itu sebenarnya kesurupan dan penyebabnya jika dilihat dari penjelasan ilmu medis. Tanpa menunda waktu lagi, berikut pembahasannya. Nah, mari kita bahas terlebih dahulu definisi dan pengklasifikasian dari kesurupan. Secara medis, kesurupan sering diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk gangguan disosiatif, di mana individu mengalami perubahan dalam identitas atau kesadaran yang terpisah dari identitas normal mereka. Gangguan disosiatif ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti trauma psikologis, stres berat, atau pengalaman emosional yang sangat mendalam. Dalam beberapa kasus, kesurupan dapat dianggap sebagai bentuk ekspresi dari gangguan disosiatif yang sudah mencapai level yang kompleks atau rumit, yang dimana seseorang mengalami perasaan kehilangan kendali atau kontrol atas diri mereka sendiri. Kemudian, menurut ilmu medis, banyak sebenarnya kasus kesurupan yang dapat dianalisis melalui lensa psikologis dan psikiatri. Misalnya, seseorang yang mengalami kesurupan seringkali telah mengalami trauma atau tekanan emosional yang sangat signifikan dalam kehidupan mereka. Penyakit mental seperti gangguan disosiatif identitas, gangguan kepribadian, atau gangguan psikotik seperti skizofrenia juga dapat menyebabkan gejala-gejala yang menyerupai kesurupan. Selain itu, pengaruh budaya dan lingkungan sosial juga berperan penting dalam fenomena kesurupan ini. Di berbagai masyarakat Indonesia, terutama di daerah yang masih kental dengan kepercayaan spiritual dan kebudayaan tradisional, kesurupan sering diterima sebagai manifestasi dari interaksi manusia dengan dunia gaib atau roh-roh. Kondisi sosial yang mendukung dan mempercayai keberadaan kesurupan ini dapat semakin memperkuat pengalaman seseorang yang mengalami gejala tersebut. Nah, meskipun banyak aspek kesurupan yang dapat dijelaskan secara psikologis, beberapa penelitian juga menunjukkan adanya korelasi dengan gangguan neurologis atau psikologis tertentu pada bagian tubuh kita. Contohnya, gangguan epilepsi tertentu seperti kejang parsial atau status epileptikus yang dapat menyebabkan perubahan perilaku yang mirip dengan kesurupan. Nah, beberapa hal tadi merupakan pendapat ilmu medis tentang fenomena kesurupan ini. Kemudian, mari kita bahas bagaimana penanganan ilmu medis tentang kesurupan. Pendekatan medis terhadap kasus-kasus kesurupan sering melibatkan diagnosa yang cermat untuk mengidentifikasi faktor dan pemicu serta penyebab dari kesurupan. Terapi medis merupakan salah satu bentuk cara untuk membantu seseorang dalam mengelola stres atau trauma, sehingga dapat mengatasi gangguan kesehatan mental yang mendasar. Selain itu, pendidikan tentang pengetahuan medis dan dukungan sosial juga penting untuk membantu masyarakat memahami fenomena ini secara lebih rasional dan menyeluruh. Jadi, kesimpulannya, ilmu medis berpendapat bahwa kesurupan adalah fenomena kompleks atau rumit yang melibatkan interaksi antara faktor psikologis, sosial,
budaya, dan kadang-kadang fisiologis dari manusia itu sendiri. Meskipun di banyak budaya diakui sebagai interaksi dengan dunia spiritual atau gaib, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pendekatan medis dapat memberikan kerangka kerja yang lebih luas untuk memahami dan mengatasi fenomena kesurupan ini. Namun, dalam konteks tetap menghormati kepercayaan dan kebudayaan yang mempengaruhinya. Sekian dulu topik pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Seperti biasa, bagi kamu yang memiliki pertanyaan, saran, atau ingin memberikan tanggapan mengenai materi kali ini, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Teruslah untuk memperluas wawasanmu, kembangkan sifat yang baik, dan bawalah perdamaian dunia. Salam dariku, Bro Novan.